Taib akhwan Islam, sekarang binatang apa yang boleh kita berkorban dengannya? Jumhur ulama berpendapat bahwa yang boleh dikorbankan adalah tiga saja, yaitu unta, sapi, dan kambing. Kambing ya dan domba. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Hajj ayat 34. Allah berfirman, liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka berzikir kepada Allah atas apa yang Allah berikan rezeki berupa binatang-binatang ternak. Di sini Allah menyebutkan bahimatul an'am. Dalam bahasa Arab, bahimatul an'am itu hanya 3. Yaitu unta, sapi, dan apa? Ya, dan kambing. Ya. Dan para ulama juga sudah menukil ijma bahwasannya berkorban dengan selain 3 ini tidak sah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Munzir dari Al-Hasan bin Saleh. Ya. Ikhwatul Islam. Namun sebagian ulama mengatakan boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya kita berkorban dengan ayam misalnya. Nggak apa-apa kata mereka. Namun pendapat ini lemah. Ini pendapat yang lemah. Yang rajih, yang kuat. Berkorban itu hanya boleh dengan 3 ya, binatang tadi saja. Baik Pak, yang pertama apa? Unta. Telah sabit dan telah sahih dari Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka berkorban dengan unta. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, mana yang lebih utama? Apakah berkorban dengan unta atau dengan kambing? Berkorban dengan sapi atau dengan apa? Kambing. Di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan berkorban dengan kambing lebih utama. Alasannya bahwa Nabi SAW berkorbannya dengan kambing. Ya. Disebutkan dalam hadis duhan Nabi SAW bikabsyaini amlahaini aqranaini, adalah Nabi SAW berkorban dengan 2 ekor kambing yang berwarna putih dan bertanduk. Kata mereka, kalaulah dengan unta lebih utama, tentu Nabi akan berkorban dengan apa? Unta. Tapi Nabi SAW ternyata berkorban dengan kambing. Itu menunjukkan itu yang lebih utama, kata mereka. Sebagian ulama mengatakan tidak, yang paling utama unta. Berdasarkan hadis tentang keutamaan hari Jumat. Kata Rasulullah, siapa yang pergi Jumat di waktu pertama, seakan-akan ia berkorban dengan unta. Siapa yang pergi di waktu yang kedua seakan dengan sapi. Siapa yang pergi ketiga seakan berkorban dengan apa? Kambing. Itu menunjukkan bahwasannya berkorban dengan unta jauh lebih utama dibandingkan dengan kambing. Yang rajih wallahu alam Pak. Ya, mana yang paling mahal maka itu yang paling utama. Kalau misalnya ada kambing lebih mahal daripada unta, ya, maka itu lebih utama. Tapi sampai detik ini belum ada kambing lebih mahal dari unta, Pak. Cuma di Indonesia nggak ada unta masalahnya, Pak. Ya, mau dibeli taman safari juga nggak boleh. Ya. Kemudian untuk unta, Pak, itu mencukupi 10 orang. Jadi kalau ada orang urunan, maka paling banyak 10 orang. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa hadara al-adha fashtarakna fil baqarah sab'ah wa fil ba'iri 'ashrah. Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, lalu hadirlah Idul Adha, maka kami bersekutu untuk sapi 7 orang dan untuk unta 10 orang. Ya, dikeluarkan Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Ya. Kata Imam Syaukani, tujzi'ul badana an asyrafil udhiyah. Unta yang mencukupi 10 orang bagi orang yang mau iuran, ya, mau bersekutu. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Sekarang ada pertanyaan, Ustaz. Kalau saya punya kebo, boleh nggak kebo? Saya nggak punya sapi ini. Adanya apa? Kerbau.
Cuma masalahnya apa? Apakah kerbau dari jenis sapi atau bukan? Ini pertanyaannya. Kalau kerbau itu dari jenis sapi, saya katakan boleh, nggak masalah. Tapi kalau kerbau bukan dari jenis sapi dan itu beda, maka tidak boleh. Ya. Yang jelas selama masih ada sapi, ya sapi ajalah. Ya, karena dalilnya udah jelas kok sapinya itu. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Sekarang pembahasannya yaitu umur. Umur untuk unta dan sapi. Disebutkan dalam hadis Jabir, ia berkata Rasulullah SAW, la tadbahu illa musinnah, illa an ya'sura alaikum fatadbahu dhad'atan minad dha'n. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Ya, musinnah itu dari unta dan sapi, ya, maupun juga kambing. Ya, adapun untuk sapi, maka itu yang mempunyai umur 2 tahun, masuk tahun yang ke-3. Adapun musinnah untuk unta, maka yang mempunyai 5 tahun, umurnya 5 tahun, masuk tahun yang ke-6. Ya. Adapun kambing, maka dibedakan antara kambing dengan apa? Domba. Adapun domba, maka ya kebanyakan ulama mengatakan paling kecil itu 6 bulan. Tapi itu pun kalau tidak ada yang 1 tahun. Kalau bisa jangan kurang dari 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada yang 1 tahun, adanya yang 6 bulan boleh. Ini kalau domba, Pak. Adapun untuk kambing, maka tidak boleh kurang dari 1 tahun. Ya. Demikian yang disebutkan oleh para ulama bahwa yang seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya, ya berdasarkan hadis la tadbahu illa musinnah illa an ya'sura alaikum fatadbahu jaz'atan minad dha'n. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Dan musinnah untuk kambing itu kalau sudah sempurna 1 tahun, ya, masuk tahun yang ke-2. Kecuali kalau memang kamu tidak mendapatkan ya yang seperti itu, maka silakan jad'ah minad dha'n. Jad'ah minad dha'n itu yaitu ya biri-biri atau domba yang berumur sekitar 6 bulan. Maka yang seperti itu diperbolehkan. Makanya ya Bapak kalau mau nyembelih domba tanya dulu ini umur berapa. Soalnya terkadang ada yang nggak paham umur, Pak. Tahu-tahu yang 3 bulan disembelih. Nah, domba terkadang umur 3 bulan juga udah kelihatan gede, Pak. Ya, maka hati-hati. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian ingat, di dalam kita berkorban hindari jangan sampai memiliki aib-aib yang tidak dibolehkan dalam syariat, Pak. Yang disebutkan dalam hadis ada 4 aib. Iya. Apa yang pertama? Al-aura al-bayyin awaruha. Yang buta dan kelihatan banget butanya. Adapun kalau buta tapi nggak kelihatan butanya, nggak apa-apa kata para ulama. Ini buta dan kelihatan banget butanya. Yang kedua al-maridah al-bayyin maraduha. Yang sakit, yang kelihatan banget sakitnya. Adapun kalau dia sakit tapi nggak kelihatan sakitnya, ya nggak apa-apa. Yang ketiga al-arja al-bayyin urjuha. Yaitu yang pincang, yang kelihatan banget pincangnya. Ya. Yang keempat al-hazilah allati la tunqi, yang sangat kurus. Ya, maka ini pun tidak mencukupi, Pak. Nah, gimana kalau Ustadz tanduknya patah? Kita berkorban, berantem tuh kambing kita, Pak. Akhirnya apa? Ya, sakit, pincang atau ya gimana tuh, Pak? Kata para ulama, kalau kita sudah berusaha untuk mengikatnya dengan kuat, ternyata qadarullah lepas berantem, akhirnya sakit ke kambing kita itu. Maka yang seperti ini kita tidak diwajibkan untuk mengganti dengan kambing yang lain. Kenapa? Karena Allah berfirman, ma'alal muhsinina min sabil. Ya, tidak ada jalan untuk orang yang sudah berbuat kebaikan.
Artinya tidak perlu untuk menggantinya lagi. Tapi kalau kitanya yang teledor, Pak, gara-garanya kita yang teledor, nggak kita ikat, akhirnya berantem sakit, maka yang rajih tidak mencukupi. Ya. Selain 4 aib tadi, Pak, ikhtilaf para ulama mencukupi atau tidak. Yang jelas, Pak, kalau dia memang sakit dan sakitnya sangat kelihatan, maka itu tidak boleh. Adapun kalau tanduknya patah, yang rajih boleh. Iya. Demikian pula kalau telinganya buntung, ya, yang rajih boleh walaupun makruh kata para ulama, itu semua aib-aib yang makruh, ya.